Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, hamba-hamba Allah yang mulia, pagi ini kita bahas tentang murur dan tanazul program haji mutakhir di Indonesia ini. Sebelum kita membahas tema ini, mari kita ingat kembali tentang prosesi ibadah haji. Ibadah haji yang kita lakukan sesuai dengan syariat dapat ditempuh dalam waktu sepekan. Tepatnya tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian 9, 10, 11, 12. Nah, 5 hari ini kalau pas tidak ada halangan bisa selesai. Umumnya 6 sampai 13. Kadang-kadang karena sesuatu lain hal mundur menjadi 7 hari. Jadi bisa ditempuh 5 hari dan ada yang 6 hari. Nabi 6 hari. Apa itu yang dilakukan selama 6 hari? Yang pertama namanya ihram. Ihram ini mungkin bahasa sederhananya niat haji. Untuk haji dilakukan di Hotel Mekah. Jadi dilakukan dari Hotel Mekah untuk kita Indonesia. Saya bahas Indonesia. Jadi semua warga Indonesia yang mengikuti program gelombang pertama, gelombang kedua, maka pada tanggal 8 semuanya sudah berada di Mekah. Nah, saat itulah dimulai prosesi haji, ihram. Ketika ihram ini, busananya sudah harus busana ihram. Ada 2 lembar kain untuk laki-laki, putih-putih, yang bawah sarungan, yang atas untuk selendang. Itu namanya kain ihram. Ibu-ibu bebas, yang penting tertutup aurat, tapi dianjurkan berwarna putih juga, sehingga semuanya serba putih. Nah, tanggal 8 ini para jamaah, syar'inya ini penting untuk kita ketahui karena banyak yang nggak mengamalkan. Banyak yang tidak mengamalkan daripada yang mengamalkan. Maka saya keraskan ini supaya kita tahu. Apa itu? Tanggal 8 syar'inya ke Mina dulu. Ke Mina dulu. Tetapi program pemerintah dari Mekah hotel tadi langsung ke Arafah. Itu bedanya. Apakah salah? Ya tidak salah. Hanya tidak mendapatkan sunnah, itu saja. Sunnahnya dari Mekah hotel
ke Mina dulu 1 hari di Mina itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. 5 waktu di Mina. Ini idealnya. Itu namanya hari tarwiyah. Tanggal 8 hari tarwiyah. Nah, sementara sebagian besar mungkin bisa mencapai 70% atau jangan-jangan malah 90%. Jamaah Indonesia langsung dikerahkan dari Mekah ke Arafah. Sehingga di Arafah mereka lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam. Kalau diberangkatkan mulai 8 pagi, nanti di Arafah sampai 9 pagi, 9 siang, 9 sore, malam baru menuju ke Musdalifah. Jadi 1 hari setengah yang program langsung ke Arafah. Tapi yang ke Mina, di Mina 24 jam kurang lebih ya. 5 waktu itu di Mina. Kemudian paginya tanggal 9 baru menuju ke Arafah. Jadi nanti jam sekitar 9 pagi itu mereka yang tarwiyah tadi udah sampai di Arafah. Tanggal 9. Jadi para jamaah haji dimulai tanggal 8 ini. Tapi karena sesuatu dan lain hal, mereka yang proses tarwiyah itu lebih awal berangkatnya belakangan ini. Bukan 8 pagi, tapi malam 8. Jadi berangkatnya itu malam 8. Idealnya sih 8 pagi, tapi karena aturan, kondisi, kepadatan, akhirnya kami, saya yang tahun 23 itu baru pertama melaksanakannya ke Mina itu malam tanggal 8. Dulu 8 pagi. Nabi dulu juga 8 pagi. Nah, pada tanggal 8 ini singgah dan bermalam di Mina. Tadi saya sebut 5 waktu. Zuhur, sholatnya 2 rakaat dengan cara qashar, tidak dijamak. Zuhur 2 rakaat, nunggu datang waktu asar, adzan, 2 rakaat lagi asarnya, qashar lagi. Waktu maghrib tiba, sholat maghrib enggak diqashar, utuh tetap 3. Kemudian waktu isya tiba, sholat isya 2 rakaat diqashar lagi. Sampai besok paginya sholat subuh 2 rakaat seperti biasa. Begitu matahari terbit, langsung berbondong-bondong menuju ke Arafah. Itu idealnya. Mungkin ada pertanyaan, lalu apa yang dilakukan ketika di Mina? Ya terserah. Tidak ada syarat khusus. Nah, bagi jamaah yang menggunakan travel atau KPH, maka dimanfaatkan untuk pembinaan, persiapan untuk nanti kegiatan Arafah itu seperti apa, detail-detailnya dijelaskan di situ di Mina itu, sehingga kita ngaji 1 hari di Mina itu, pengajian selama 1 hari di Mina itu, sehingga manfaatnya besar. Selain itu, barang-barang bawaan disimpan di Mina, sehingga ketika Arafah nggak usah bawa barang-barang lain kecuali yang dipegang saja. Tas-tas tenteng bisa disimpan semua di Mina pada saat tarwiyah itu. Itu pengalaman. Nah, setelah di Mina, maka pagi harinya setelah terbit tadi menuju ke Arafah. Para jamaah, kegiatan di Arafah itu persisnya dimulai setelah zuhur sampai maghrib. Jadi pagi belum ada kegiatan apa-apa. Belum ada kegiatan wukuf maksudnya. Kegiatan wukuf dimulai zuhur sampai maghrib. Lalu apa yang dilakukan? Sebelum itu ya persiapan, ya mandi-mandi, biasa makan, ngopi.
Kalau masalah konsumsi itu selama ini cukuplah, cukup bahkan mungkin cenderung berkelebihan ya, nggak ada masalah. Ya mungkin sebagian ada yang mendapati masalah, hanya pengalaman kami sekian kali dalam kegiatan haji itu ya nyaman-nyaman saja. Nah lalu wukuf dimulai zuhur sampai maghrib. Apa kegiatan wukuf itu? Nanti ada ikhtilaf. Tapi yang jelas di hadis itu para jamaah, wukuf dimulai dengan khutbah dulu. Khutbah, namanya khutbah Arafah. Caranya bebas kayak kultum gitu aja. Tidak ada prosesi yang seperti Jumat gitu enggak. Pokoknya dia memberikan tausiah. Jadi secara khusus tidak ada. Tapi ada yang melakukannya seperti khutbah Jumat, ya silakan aja. Yang penting adalah tausiahnya itu. Khutbah Arafah. Lamanya juga terserah, mau 10 menit silakan, mau setengah jam silakan ya, jamnya kuat. Jadi pertama khutbah. Setelah khutbah kemudian azan. Azan zuhur. Setelah azan zuhur langsung qomat. Setelah qomat, sholat berjamaah zuhur 2 rakaat, qomat lagi, menjamak asar 2 rakaat. Jadi ada khutbah, ada azan, ada qomat, sholat, qomat, sholat. Itu kegiatan wukuf. Setelah itu berdoa sebanyak mungkin. Di antara doa-doa itu yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah doa tauhid, zikir tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir tauhid. Sehingga pada saat itu di antara yang diinginkan adalah agar para jamaah semakin kokoh akidah tauhidnya. Nah, selain itu doa yang juga banyak dibaca adalah dalam bahasa Jawa doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu. Mau baca yang lain silahkan. Tapi dua ini jangan sampai tidak dilakukan. Eman. Jadi kita belajar manasik itu perlu yang pokok, yang mana pokok itu? Itu yang kita gandoli. Baru kita mengembangkan yang lain, mau baca Quran silakan, baca doa yang silakan. Karena apa? Ketika sedang wukuf itu doa-doa mustajab, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja boleh. Doa apa saja boleh. Itulah kegiatan wukuf. Dimulai zuhur sampai maghrib. Setelah itu para jamaah, setelah maghrib seluruh jamaah secara bertahap diarahkan menuju ke Muzdalifah. Jadi tanggal 9 malam 10 malamnya itu dibawa ke Muzdalifah. Ya, jaraknya apa 15 kilo atau 10 kilo ya. Ya sekitar itulah, nggak jauh-jauh banget. Jadi kalau ditempuh sebenarnya setengah jam sudah cukup, tetapi karena kepadatan kadang bisa sampai 1 jam, bahkan kadang-kadang bisa sampai 2 jam, bahkan kadang-kadang sampai gak setekonggoni. Karena kepadatan yang menyebabkan untuk driver-driver tertentu yang kehilangan jejak gitu, bingung kemana. Jadi para jamaah tanggal 9 malam 10 itu seluruh jamaah secara bertahap ya, dibawa ke Muzdalifah. Arahnya dari timur ke barat. Jadi Arafah itu berada timur, Mekah berada di barat. Masjidil Haram berada di barat. Sehingga dari Arafah ke barat ke Muzdalifah dulu. Apa yang dilakukan di Muzdalifah?
Ini pelajaran manasik sekilas ya. Di Musdalifah yang dilakukan lebih banyak istirahatnya. Nabi dulu begitu sampai di Musdalifah, kemudian mengajak para jamaah sholat maghrib 3 rakaat. Jadi azan dulu, walaupun jam berapa, azan dulu, kemudian maghrib, azan dulu, qomat, lalu maghrib 3 rakaat, ya jamak takhir, waktunya sudah isya. Habis itu kemudian qomat lagi, sholat isya 2 rakaat. Jadi maghrib dijamak takhir dengan isya. Itu yang dilakukan Nabi. Nah, karena Nabi itu hajinya 1 kali, maka peristiwa ini bukan harga mati. Bukan harga mati. Maksudnya apakah boleh seandainya maghrib isya itu dilakukan di Arafah tadi itu? Banyak ulama yang mengatakan boleh-boleh saja. Apalagi bagi jamaah yang diantaranya mungkin jam 9 malam masih di Arafah misalnya. Mungkin sangat terjadi. Bahkan ada yang jam 10 malam itu masih di Arafah karena antrian yang panjang, kemudian kepadatan kendaraan. Nah, jadi para jamaah malam 10 Dzulhijjah ini jamaah dibawa ke Musdalifah. Di Musdalifah tadi itu sholat maghrib dan isya dijamak takhir. Setelah itu tidur istirahat sampai subuh, tidak ada sholat malam. Tidak ada sholat malam. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Dianjurkan untuk istirahat sepulas-pulasnya. Karena apa? Besok pagi akan melempar jumrah itu. Jadi syariat ini benar-benar memperhatikan kesehatan hambanya, kita ini, supaya nanti ibadah berikutnya itu nyaman. Nah, bagi jamaah yang sudah terbiasa tahajud malam itu kok kemudian tidur juga rasanya gak enak kabah, ya nggak ada masalah, baik-baik saja sholat malam. Hanya saat itu tidak ditemukan petunjuk Nabi sholat malam pada saat di Musdalifah. Jadi diterangkan dalam hadis itu Nabi habis maghrib isya tadi berjamaah itu ya, kemudian tidur, bangun waktu subuh. Waktu subuh baru bangun. Itu ceritanya. Ini tanggal 9 malam 10. Kemudian idealnya para jamaah di Musdalifah itu sampai subuh. Jadi kalau ada jamaah haji kita ini di Musdalifah tidak sampai subuh, ya nilainya nggak sampai 100. Bukan tidak sah, tetap lulus tapi nggak sampai 100. Dalam pengertian tidak pas sesuai dengan sunnah Nabi. Ya Nabi di Musdalifah sampai subuh, sholat subuh dulu, baru kemudian berangkat menuju ke Mina. Jadi Bapak Ibu yang dulu nggak sempat sampai subuh, nggak usah menyesal. Apalagi kemarin ini. Nah, ini yang kita bicarakan nanti itu. Kemarin itu banyak yang di Musdalifah hanya lewat saja. Nah, para jamaah nanti kita bahas adalah yang mestinya di Musdalifah itu semalam suntuk sampai subuh baru dibawa ke Mina. Nah, ada program yang namanya di Musdalifah hanya lewat saja. Nah, lewat saja itu namanya murur. Judul kita kan murur, baru masuk ke judul, tapi belum dibahas masih. Murur, lewat. Kemudian berikutnya pada tanggal 10 pagi diharapkan semua jamaah sudah berada di Mina. Nah, yang dilakukan adalah melempar jamroh atau jumroh akobah. Idealnya waktu duha, tapi pemerintah Indonesia tidak mengizinkan. Formalnya tidak mengizinkan.
tapi larangan tidak sampai ke haram. Ini anjuran. Sebab memang seluruh dunia ulama mengakui nilai yang paling tinggi dalam bahasa ibadahnya yang afdol, yang utama itu waktu duha melempar jumroh pada tanggal 10. Loh, kok begitu? Itulah yang dilakukan oleh Nabi waktu itu. Waktu duha melempar. Waktu duha ya mulai jam 6 ke atas ya. 6, 7, 8, 9, 10. Sekitar berapa jam itu waktu duha sebelum zuhur itu melempar jumroh. Nah, setelah melempar jumroh para jamaah, berikutnya adalah masih tanggal 10 ini mencukur rambut. Mencukur rambut. Ibu-ibu cukup cerik gitu saja. Bapak-bapak dianjurkan mencukur rambut itu ya semuanya. Kata semuanya ini ada dua. Gundul pacul atau semuanya tapi di pinggiran saja. Nah, mungkin seperti saya kemarin ini. Nggak sampai gundul tapi. Nah, kalau cukur rambut nggak sampai habis itu namanya taksir. Memendekkan. Kalau gundul pacul itu bahasa Arabnya tahliq. Dan Nabi menghargai yang tahlik itu lebih tinggi. Doanya sampai 3 kali. Jadi orang yang ketika tahallul itu sampai menggundul rambut itu didoakan untuk diampuni oleh Allah sampai 3 kali. Allah maghfir ya Allah, ampunilah orang yang menggundul kepalanya sampai 3 kali. Nah, yang apa? Yang hanya pendek itu 2 kali membacanya. Nah, para jamaah setelah melempar jumroh 7 kali dan yang dilempar itu adalah yang terakhir. Saya ngajak membayangkan, jadi Arafah tadi kan di timur, lalu kemudian ke Musdalifah, ya. Setelah Musdalifah ke barat lagi ke Mina. Nah, di Mina pagi hari tanggal 10 melempar jumroh 7 kali. Jumroh itu ada 3, 1, 2, 3, semacam tugu kayak di depan itu, semacam tugu. 1 namanya jumroh ula, yang kedua namanya jumroh wusto, yang ketiga jumroh akobah. Nah, tanggal 10 yang dilempar hanya jumroh yang ketiga saja. Yang 1 lewat, yang 2 dilewati, yang ketiga baru dilempar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lemparnya begini, bukan dari bawah ke atas, dari atas ke melemparnya. Nah, apabila sudah melempar jumroh 7 kali jumlah akobah tadi, kemudian juga sudah memotong rambut, maka tahallul. Tahallul artinya bebas. Bebas dari apa? Dari larangan-larangan ihram. Apa larangan ihram itu? Tidak boleh pakai baju biasa, tidak boleh pakai minyak-minyak, ya kan? Waktu itu tidak boleh itu kan itu ada 9/10 itu. Nah, pada saat itu sudah bebas larang ihram, kecuali satu yang nggak boleh. Apa itu? Hubungan suami istri, belum boleh, masih terlarang itu. Tinggal satu itu. Lainnya bebas, udah pakai baju sembarang bisa. Yang penting menutup aurat. Ini tanggal 10 di Mina. Lalu tanggal 11, 12, 13 sama pekerjaannya. Tanggal 11, 12, 13 sama pekerjaannya. Apa itu? Melempar jumroh ketiga-tiganya. Pertama dulu dilempar 7 kali, setelah itu pindah yang kedua dilempar 7 kali, setelah itu pindah yang ketiga dilempar 7 kali. Jadi melempar 7, 7, 7 berapa itu? 21. Yang pertama tadi berapa? 7 kali. Berarti sudah berapa itu? 21, 28. Nah, ini nanti 3 kali. 12, 13, sehingga seluruhnya lemparan batu kita itu adalah 70 kali. 70 kali. Jadi
yang 1, 2, 3 itu sebanyak 63, 21, 21, 21 kan gitu. 3 hari berarti 3 kali 21, 63. Ditambah yang pertama tadi Jumat Aqabah hanya 7 kali, sehingga 63 tambah 7 sama dengan 70 kali. Sehingga untuk ini setiap jamaah perlu mempersiapkan kerikil minimal 70. Tapi sebaiknya disiapkan lebih. Siapa tahu waktu melempar kena tangan orang, dalah karena malah ke sana. Itu sangat mungkin terjadi. Maunya begini kena tangan orang, sehingga ke sana. Jangan dihitung itu karena ke sana. Jadi harus yang di atas ke depan. Nah, itu namanya sudah tahul awal tadi itu ya. Kemudian 11, 12 melempar jumroh ketiga-tiganya. Nah, di tengah-tengah itu juga ada prosesi yang namanya penyembelihan hadyu. Ini termasuk wajib haji, menyembelih hadyu ini. Ya, menyembelih hadyu ini bisa seekor kambing, bisa patungan, seekor unta, seekor sapi untuk 7 orang. Nah, untuk yang tahun lalu harga yang resmi termasuk pemerintah Indonesia itu 600 rial. Tapi kalau dengan warga Mekah paling 300 rial. Nah, kita yakin yang mana? Nah, terserah. Kalau nggak yakin dengan warga untuk saudara kita yang di Mekah itu, ya jangan pakai itu. Walaupun memang 50% harganya. Tapi kalau pemerintah menetapkan berapa tadi? 600 rial. Tapi kadang-kadang ya nanti muncul perilaku-perilaku penipuan. Jadi ketua rombongan bisa saja mengatakan, ayo kumpulkan, inilah pemerintah berapa? 600. Oleh ketua rombongan diserahkan berapa? 300. Kan badi. Nah, tapi tidak semua ketua rombongan begitu. Masih banyak ketua rombongan yang baik-baik. Nah, para jamaah, itu tanggal 11, 12, 13. Nah, jam berapa melempar yang ketiga-tiganya ini? Idealnya setelah zuhur. Tapi sekarang hampir nggak ada yang mengamalkan sunnah ini. Saya katakan hampir tidak ada. Bukan tidak ada. Karena apa? Semua merasa repot. Sehingga melempar itu habis subuh sudah berangkat melempar. Tanggal 11, 12, 13. Idealnya apa? Setelah zuhur. Ba'da zawal bahasa Arabnya itu. Ba'da zawal setelah matahari lengser. Itu idealnya melempar jumroh. Ini gak kuat habis zuhur, ya habis asar. Lah sekarang apa? Ulama membolehkan pagi-pagi boleh dengan alasan kepadatan, dengan alasan ini dan itu. Ya sudah. Itu namanya fikih ya, perkembangan fikih. Jadi memang dalam kaidah itu apabila sempit ya dilonggarkan. Nah, begitu selesai tanggal 13, tanggal 12 itu namanya, jika tanggal 12 mau pergi ke Mekah itu namanya nafar awal. Rombongan pertama sudah boleh berangkat kembali menuju ke Mekah. Disebut nafar awal tanggal 12. Bagi yang tanggal 13 baru kembali ke Mekah namanya nafar sani, rombongan kedua diberangkatkan. Kami selama ini beberapa kali haji selalu mengambil nafar sani. Loh kok begitu? Walaupun di Quran mengatakan boleh pilih nafar awal atau nafar sani, tapi Nabi dulu melakukannya nafar sani. Jadi kita ngambil keutamaan yang diamalkan oleh Nabi. Pada tanggal 12 atau 13 setelah zuhur, setelah melempar, maka kembali ke Mekah dan sampai di Mekah ke hotel masing-masing lagi, istirahat, makan secukupnya, menghimpun tenaga karena nanti akan tawaf. Berikutnya adalah tawaf. Jadi tawaf ini bisa saja dilakukan tanggal 12 malam 13. Mengapa kok malam? Karena kebanyakan diberangkatkan kan habis zuhur itu. Sehingga
yang mungkin sekali maghrib baru sampai, walaupun mungkin ada yang asal dan nyampe. Nah, karena biasanya mereka memilih waktu seger dan badannya itu malam hari tawaf itu. Untuk yang ini, tawaf haji ini. Jadi 12 malam atau 13 malam sampailah menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf 7 kali, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah tawaf. Setelah itu dilanjutkan sa'i. Jadi itu satu paket ya, tawaf dilanjutkan dengan sa'i. Sa'i dari Safa ke Marwah. Kemudian setelah itu selesailah seluruh prosesi haji. Selesai. Jadi ada 9 langkah kegiatan ibadah haji. Untuk yang namanya tawaf wada itu nanti belakangan ketika kita mau pulang saja. Jadi yang haji itu yang ini yang pokok. 9 langkah ini. Baik para jamaah, kemudian di mana letak murud dan tanazul? Sekarang udah jam setengah ya. Ini kan isyraqnya kan 39 katanya ya. 39 berarti pengajiannya sampai 45 ya. Betah tak? Iya. Menyesuaikan ya, menyesuaikan. Baik, saya ringkas saja sebab kalau nggak ringkas malah nggak difaham. Murur itu intinya lewat saja. Jadi para jamaah, idealnya jamaah haji tanggal 9 malam 10 dari Arafah tadi dibawa ke Musdalifah untuk menginap semalam. Itu idealnya. Tapi program murur itu di Musdalifah hanya lewat saja, mungkin berhenti sejenak, ngambil kerikil segala macam, mungkin begitu, lalu kemudian lanjut ke Mina, sehingga di Mina itu bisa jadi malam hari sudah di Mina. Orang pada istirahat tidurnya di Musdalifah, ini sudah langsung berangkat ke Mina. Itu namanya murur. Boleh nggak seperti itu? Kan nggak sesuai syariat. Jawabannya boleh. Saya percepat saja. Loh kok boleh? Ada hadisnya. Jadi pada masa Nabi itu ada kasus salah seorang istri Nabi bernama Saudah. Ya, saya percepat saja. Ada namanya Saudah, itu istri Nabi. Beliau ini kebetulan ya kalau kita boleh bayangkan agak gemuk sehingga jalannya itu agak bagaimana gitu ya, berat kan gitu. Nah, itu perkiraan begitu. Nah, beliau ini izin pada Nabi, ya Rasul, apakah boleh orang seperti saya ini tidak usah nginep di Musdalifah tapi langsung menuju ke Mina, sehingga di Musdalifah hanya lewat saja. Apa kata Nabi? Boleh. Ini ceritanya. Dibolehkan. Jadi orang yang dalam kondisi tertentu, apalagi yang rizki, resti, lansia, sakit, kemudian ada kepadatan yang sulit untuk diurai itu, kalau nanti harus singgah di Musdalifah tambah repot kabeh, itu namanya darurat ya. Dalam keadaan semacam ini dibolehkan seseorang ketika di Musdalifah cukup murur lewat saja. Cukup lewat saja. Ini ada contohnya istri Nabi. Aisyah sing jek enom jek seger wong elok Nabi sampai subuh. Jadi kalau ibu sampai subuh itu seperti Aisyah. Tapi ini langsung kayak Saudah. Sama-sama dibolehkan, tapi tentu saja yang normal, yang wajar sampai subuh seperti Aisyah. Nabi juga sampai subuh di situ. Alhamdulillah kami kemarin tahun 2023 sampai subuh. Nah, para jamaah, saya percepat supaya bisa ketemu. Jadi idealnya syariatnya itu ketika di Musdalifah nginap sampai subuh.
Tetapi oleh Nabi bagi yang uzur itu dibolehkan sekedar lewat saja. Lah sekarang namanya pemerintah itu kan ngurus sampai 220.000 plus, nggak tahu plusnya itu berapa. Akhirnya ya membuat keputusan ini. Dan saya kemarin dapat berita dari Tanah Suci, sing sehat-sehat juga melok murur. Loh kok begitu? Katanya syirkahnya. Jadi pengelola sana itu daripada rapat-rapat, ayo berangkat ya, kira-kira begitu ya. Tanya gimana ke hukumnya Ustadz? Ya sudah, ikuti saja petunjuk sana. Walaupun memang kalau membahas masalah kesempurnaan jelas tidak sempurna, tapi insya Allah tetap sah kan gitu, tetap sah karena situasi dan kondisi yang mungkin pertimbangan orang sana itu lebih baik begitu untuk menyelamatkan, mengamankan dan membuat jamaah enjoy gitu, kira-kira begitu. Nah, para jamaah, ada kaidah fikih yang mengatakan idza tadrul aslu yusar ilal badli. Apabila hukum asal itu sulit untuk dilaksanakan, ya boleh pakai yang lain yang mudah. Apabila menginap sampai subuh di Musdalifah itu kok diperkirakan makan mengalami kesulitan, ya maka bolehlah yang mestinya menginap sampai subuh dilakukan dengan cara murur, sekedar lewat saja. Ini keputusan tarjih Muhammadiyah. Ini sudah tarjih Muhammadiyah. Diputuskan setahun lalu di bulan Juni, persis pendai. Nah, bagi jamaah yang murur ini, apakah harus ganti dam? Kan begitu ceritanya. Karena jamaah yang tidak bisa melaksanakan wajib haji diganti dam. Nah, dalam pandangan tarjih Muhammadiyah, karena orang ini sebenarnya sudah berada di Musdalifah, walaupun sudah murur, maka dia dianggap sudah mabit di Musdalifah, walaupun sekedarnya saja. Sehingga orang ini tidak terkena dam. Itu putusan atau fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, berikutnya kesimpulan dari murur ini yang pertama, pada prinsipnya secara normal jamaah haji itu seharusnya ketika di Musdalifah itu menginap sampai subuh. Tapi kalau ada uzur maka dia dibolehkan di Musdalifah sebentar saja atau bahkan sekedar murur lewat saja. Dan jamaah yang sudah melakukan ini melok murur segala macam tidak dikenai dam karena apa? Dianggap sudah berada di Musdalifah. Nah, yang terakhir tentang tanazul. Apa itu tanazul? Tanazul itu artinya turun, berpisah dari aturan yang normal. Zaman dulu tanazul itu dianggap jelek banget. Muhammadiyah sudah lama mempelopori tanazul. Tapi tanazul untuk sunnah. Sekarang bukan. Tanazul untuk tidak sesuai sunnah. Sekarang kebalikannya. Saya ulang lagi. Zaman dulu tanazul adalah berpisah atau keluar dari aturan pemerintah. Apa aturan pemerintah? Pada tanggal 8 jamaah dari Mekah langsung ke Arafah. Itu aturan pemerintah. Kok ada jamaah dari hotel ke Mina? Itu dianggap tanazul. Jadi apa? Keluar dari aturan pemerintah. Jadi yang dulu tanazul adalah yang mengikuti sunnah, tapi di luar aturan pemerintah. Nah, sekarang tanazul adalah aturan pemerintah
tapi asalnya tidak sunnah. Apa itu? Ketika berada di Mina tanggal 10 pagi, 11, 12 pagi, siang, sore, malam, selama 3 hari di Mina, itu idealnya terus berada di Mina dan tidur menginap mabit itu juga di Mina. Itu syariat. Sekarang muncul program baru namanya tanazul. Apa itu? Tidak usah nginap di Mina, nginap di hotel saja. Jadi tanazul adalah keluar dari pakem syariat, tapi kemudian mengambil jalan yang memudahkan untuk tidak merepotkan, yang mestinya bermalamnya di Mina, mabit di Mina, diizinkan untuk mabit atau menginap di hotel. Apakah boleh seperti itu? Para jamaah tarjih mempertimbangkan, kalau masalah agama itu kok bikin repot kepada hambanya, maka boleh menghindar. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj 78 disebutkan di sini, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak ingin membuat kalian dalam beragama itu jadi repot. Tidak, Allah tidak ingin begitu. Kalau Anda repot, cari yang mudah. Kalau nginap di mabit di Mina kok bikin repot, apalagi bagi yang uzur, bagi yang sakit, ya sudahlah. Untuk orang-orang dalam kondisi seperti ini tidak usah mabit di Mina, tapi mabit di hotel. Itu logikanya, argumentasinya. Kemudian ada ayat berikutnya, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Al-Baqarah 185. Allah tidak ingin menghendaki kalian itu sulit, tapi justru Allah ingin menghendaki kemudahan. Kalau mabit di Mina itu kok bikin repot kabeh. Terutama bagi yang kayak disabel apalagi yang sakit-sakit, yang lansia. Maka orang yang menghadapi problem ini supaya tidak terlalu merepotkan, bisa diarahkan menginapnya di hotel. Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan, hadis riwayat Bukhari, jadi Nabi itu kalau dihadapkan pada 2 persoalan, ya Rasul, mana yang panjenengan pilih, apa B? Maka yang dipilih Nabi adalah yang mudah dikerjakan. Bukan sok usah pusing angel wae, enggak. Jadi dikatakan di sini ma khuyira Rasulullah, ketika Nabi dipilihkan untuk 2 hal, mana diambil? Maka akhadha aisarahuma. Beliau akan memilih yang mudah di antara 2 itu. Kalau yang sulit, misalnya mabit di Mina itu kok bisa menimbulkan kesulitan, maka yang mudah adalah mabit atau menginap di mana? Di hotel. Tetapi melempar jumrah tetap jalan. Melempar jumrah tetap jalan. Karena itu maka sesungguhnya orang ini dikatakan tanazul, artinya bolak-balik dari hotel ke Mina. Ya, setelah melempar kembali lagi ke hotel. Besoknya ke Mina lagi. Jadi tetap ke Mina. Minusnya hanya mabit saja, tidak sampai di Mina. Tapi ini oleh Tarjih Muhammadiyah diberlakukan bagi orang dalam kondisi tertentu tadi itu. Yang sakit-sakitan, yang lansia, yang kesehatannya, atau mungkin ada kondisi kebeken dalam bahasa Jawa itu. Jadi kawasan Mina kebeken sampai tidur aja kalau ikan pindang itu loh ya, tumpuk-tumpuk. Itu kan gara-gara banyak jamaah haji yang pakai visa non haji itu. Sehingga mestinya ya agak longgar menjadi sangat padat itu.
Nah, para jamaah, atas dasar ini maka Tarjih Muhammadiyah mengambil kesimpulan program pemerintah tentang tanazul itu bisa dibenarkan. Beberapa kaidah yang diambil dalil adalah al-masyaqqatu tajibut tasyir. Kesulitan mengendaki adanya kemudahan. Idza dzaqal amru ittasa'a, suatu jika dirasa sempit maka beralih menjadi longgar. Langsung kesimpulan saja. Berdasarkan keterangan ini tentang tanazul, kesimpulannya pertama adalah pada prinsipnya ibadah yang dituntunkan dalam haji adalah mabit di Mina setelah dari Musdalifah. Jadi di Mina itu nginep mestinya itu. Nah, tanazul tadi artinya bolak-balik hotel Mina itu ya, diperbolehkan bagi jamaah yang memiliki udzur syar'i, baik terkait kondisi fisik seperti risiko sakit, lansia, difabel, maupun udzur terkait dengan keadaan tempat dan kondisi pelaksanaannya. Ruwet misalnya, maka boleh tanazul. Kebolehan tanazul ini didasari atas prinsip taisir, Islam menghadapi kemudahan, mengendaki kemudahan. Tanazul yang dimaksud di sini adalah pulang balik dari Mina ke hotel di sela-sela melaksanakan ibadah di Mina. Jadi ketika jamaah bertanazul bukan berarti sama sekali tidak di Mina, dia di Mina, melempar cuma di Mina, hanya malamnya di hotel. Atas dasar ini maka jamaah seperti ini masih dianggap melaksanakan kegiatan di Mina, dan karena itu maka dia tidak dikenai dam, sama dengan tadi Musdalifah tidak dikenai dam. Tetapi bagi jamaah yang sama sekali tidak di Mina, langsung dari Musdalifah ke hotel, di Mina blas melempar juga tidak, ya kan? Maka orang semacam ini kena dam, yaitu harus menyembelih seekor kambing. Harganya berapa tadi? Sekitar 600 real. Berapa rupiah itu? Kalikan 4.000, sekitar 2,5 atau 3 juta. Itu damnya ketika tidak di Mina sama sekali. Nah, para jamaah, itulah yang bisa kita sampaikan berdasarkan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2024, pendak setahun yang lalu. Demikian para jamaah, pas sudah jam 5.47, isyraq sudah lewat, kita bisa melakukan sholat isyraq setelah ini, dan mudah-mudahan ini untuk menambah wawasan saja. Jadi supaya kita nggak kaget, karena teman-teman kita kemarin banyak yang bertanya-tanya bagaimana ini hajinya kok jadi kayak begini semua. Ya sudahlah, ikuti aturan dalam hal-hal tertentu yang tadi ini, yang walaupun kayaknya tidak syariat, tapi kondisi tertentu termasuk yang dibolehkan dalam syariat. Demikian para jamaah, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.